Goblok, ndak usah nanya dalilnya. Mari kita ikut saja bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikut saja, nggak usah nyari catatan. Karena hanya membahasakan dan disebarkan dengan bahasa kita husnudzon saja. Karena namanya catatan itu sampean cari ya tidak mungkin lengkap, tidak mungkin coba. Kita berhusnudzon saja. Sudah, ujungnya tuh soal husnudzon. Nggak usah cari catatan. Goblok. Kualat. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Sudah, ndak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat. Menghindari kualat. Pokoknya jangan nantang kualat, karena kualat ini bahaya. Ndak peduli apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang masuk akal buat kita atau tidak. Yang penting jangan sampai nantang kualat. Dan ndak usah mempersoalkan macam-macam. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita kualat. Mudah-mudahan ketum sadar, Tom, yang panjenengan pimpin ini organisasi besar, organisasi milik para ulama, para wali-wali. Tolong sekali lagi, ketum sadar, bersikaplah yang bijaksana dan juga bijaksini. Tradisi mencatat di lingkungan Islam itu tradisi baru, apalagi di lingkungan orang Arab. Orang Arab itu tidak bisa nyatat, makanya disebut bangsa ummi itu karena tidak punya kebiasaan mencatat. Nah, sampean kalau mau ngurus itu sekalian nanti sampean ngurus nasabnya Kanjeng Nabi sampai ke Nabi Ibrahim, catatannya sumbernya dari mana kan repot juga. Apalagi sampai Nabi Adam. Untuk menjadi mukibib, Kiai, mukibib itu wajib bodoh, Kiai. Wajib tolol. Jadi kalau yang nggak tolol nggak mungkin, nggak masuk. Satu. Yang kedua, ketika kita bicara perspektif husnudzon, Kiai tentu paham. Ada di Quran surat Yunus 36, Kiai. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Tidak mungkin apabila tidak ada barokah dari athar nubuwah. Dan athar nubuwah itu yang paling kuat barokahnya pasti ada pada nutfah nubuwah itu sendiri. Dan kita meyakini semua itu, walaupun mungkin tidak ada dokumen, tidak ada catatan, karena kita sendiri merasakan barokahnya. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Ini adalah merupakan tamparan keras dari Allah kepada apa? Para penyembah berhala, Kiai. Di mana para penyembah berhala hanya dengan don, hanya dengan prasangka bahwa yang ia sembah adalah Tuhan yang sebenarnya. Lah, saya ngomong gitu tuh dianggap saya ini belani habaib, apalagi ribut-ribut bab nasab. Sudah, Masya Allah. Mestinya wong ini sejak dulu dari para muassis, dari Syekh Nawawi Al-Bantani, dari Syekhona Khalil, dari Mbah Hasyim Asy'ari, itu dikelilingi para habaib. Penyembah Habib dan Habib itu sendiri, menurut dugaan saya, para Habib itu adalah para penyembah berhala leluhur nenek moyang mereka. Dan habaib itu mulia memang ada di Indonesia. Alim enggak pokoknya habib. Jadi lagi jasanya ulama Yaman itu luar biasa. Para ulama Yaman kita mungkin tidak mengenal ilmu karena jasa-jasa besar dari para ulama Yaman. Kemudian la at-taqlidu ba'da zuhuril hujjati haram. Taklid setelah jelasnya dalil, jelasnya hujjah, maka melakukan pekerjaan taklid, nah di mana pelakunya adalah muqallid, pekerjaan taklid itu menjadi haram. Habib itu istilah penghormatan dan pejuang-pejuang yang sangat punya jasa besar di Indonesia. Kiai Indonesia, Kiai Soleh Darat, Kiai ini semua itu bersentuhan dengan para. Sejak zaman Syekh Nawawi Al-Bantani, guru-gurunya itu banyak dari habaib juga. Mbah Hasyim Asy'ari di Mekah guru kepada habaib. Saya menduga habaib Baklawi ini memiliki cara berpikir sebagaimana para penyembah berhala, dan mereka patut diduga adalah para penyembah berhala leluhur. Maksud dan tujuannya agar kita bergerak bersama-sama, meminta kepada para stakeholder, para pemimpin bangsa ini untuk segera ambil sikap
Hentikan arogansi, kesombongan para habib yang selama ini terstruktur secara masif. Mereka meminta privilege daripada kita dan jumowo, sombong, merasa lebih terhormat dari komunitas yang lain, bahkan dengan tanpa tedeng aling-aling merendahkan derajat martabat yang di luar habib. Para ndoro, para ajengan, para lora, para binduru, para ustadz, para raden, dan semua Wajami netizen, dimanapun berada, salam hormat, rahayu, NKRI harga mati. Pada kesempatan yang berbahagia ini di tanggal 4 bulan November tahun 2024 melalui channel Bukan Budak Yaman, saya sowan di kediaman dan juga sekaligus pondok pesantren API yang beralamatkan di wilayah Tegal Sari, Kota Tegal, Muara Reja. Pengasuhnya adalah beliau Kang Mas Kiai Haji Misbahul Mustafa, yang sekaligus beliau adalah salah satu tokoh kiai yang ada di Kota Tegal. Beliau merupakan Rois Syuriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Tegal. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Amin. Misbah, gimana malam hari ini, sehat? Alhamdulillah fi sihatin wa afiyah. Ini saya mendengar katanya sampean dapat informasi tentang kitab-kitab sesat khurafat Habib. Itu kitab apa Kiai yang mau dibaca malam ini, Kiai? Itu ada di kitab An-Nahrul Maurud min Baharil Fadli wal Jud min kalami imami ahli syuhud Qutbil Arifin wa imamil wasilin Al-Imam Al-Habib Idrus bin Idrus Al-Habsyi. Berarti anak kitab arane Nahrul Maurud, karangane Idrus margane Al-Habsyi ya. Al-Habsyi, Idrus bin Umar bin Idrus Maning. Idrus bin Umar bin Al-Habsyi. Al-Habsyi. Iya, apa isinya, Kiai? Monggo silakan dibaca, Kiai. Yang saya janggal itu di pernyataannya ketika beliau ditanya waqad su'ila radhiyallahu anhu indama yurwa anna jama'atan minal arabi istama'u faqala wahidun minhum ana amirukum faqala akharu bal ana amirukum wa kadzalika al akharuna kullun yaqulu ana amirukum. Ya, yaitu orang-orang Arab. Saya yakin yang dimaksud adalah habaib. Ya, karena memang yang bikin kitabnya ya memang Habsyi, berarti Pahlawi kan, ya. Nah, di kalangan mereka itu ketika berkumpul di komunitas tertentu, lalu ada orang yang bertanya, siapa pemimpinmu? Maka orang tersebut akan jawab, saya pemimpinnya. Ketika datang lagi, tanya lagi yang di sebelahnya, pemimpinmu siapa? Ya saya. Sebelahnya lagi ditanya, pemimpin kamu siapa? Ya saya. Jadi masing-masing merasa menjadi pemimpin. Nah, lanjutnya walam tajtami kalimatuhum ala wahidin minhum. Jadi kalimat per individu itu tidak ada yang sepakat untuk menjadikan satu pemimpin. Jadi yang lain itu merasa jadi pemimpin semua. Ngaku pimpinan KB. Oh, pimpinan KB. Ayakuna amiron KB. Nah, yang ini yang sangat menyakitkan dan menyayat hati saya pribadi itu, dan ini merupakan pelecehan dalam kebenaran. Sebenarnya ya ketika ada satu pemimpin, ya yang lain bukan pemimpin. Ya, sebagaimana ketika masyarakat Madinah mengangkat pemimpin Abu Bakar As-Siddiq, maka Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib tidak merasa menjadi khalifah karena ada khalifahnya. Itu kok menyatakan al-Arab. Nah, berarti kan ini
melecehkan komunitas Arab ya Kiai ya. Arab. Berarti mafhum mukhalafahnya yang dimaksud al-Arab itu adalah habaib. Iya, jadi karena nggak mungkin di Sirah Nabawiyah pun ketika sudah ada Khalifah Abu Bakar, yang lainnya juga ikut. Bukan khalifah. Iya, mereka adalah bagian pembantu ya. Atba'nya Sayyidina Abu Bakar. Iya. Ketika setelah Sayyidina Abu Bakar wafat diganti sahabat Umar, yang lain pun atba'. Iya. Tidak kemudian sahabat Abu Bakar hidup, sahabat Umar hidup, Utsman hidup, sahabat Ali hidup, Sa'ad bin Waqqas hidup, Hamzah itu kemudian masing-masing saya khalifahnya, kan nggak seperti itu kan? Nggak bisa kayak gitu. Karena pemimpin itu ada satu. Janggal itu memang teknik. Nah, janggal. Maka di sini diteruskan dengan summa inna jama'atan minal ajam. Nah ini artinya mereka seakan-akan mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu ajam. Karena di pernyataan berikutnya summa inna jama'atan minal ajami istama'u faqala wahidun minhum anal amir anal amiru alaikum faqallahu baqiyatuhum wa nahnu atba'uka wa amtathalu amrahu wa anqadulahu. Dan mereka mengatakan di komunitas ajam selain Arab dalam tanda kutip yang dimaksud saya yakin adalah habaib, artinya menuduh sahabat Abu Bakar itu termasuk ajam, karena sahabat Abu Bakar ketika menjadi khalifah, yang lain menjadi atba semua. Nah, sedangkan ajam ketika ditanya siapa pemimpin kamu, ketika ada yang sudah jawab saya pemimpin kalian semua, maka yang lain itu akan menjadi pengikutnya. Nahnu atba'uka wamtathalu amrahu. Wangkodulahu, dan patuh kepada orang yang mengaku sebagai pemimpin. Nah itu kan sangat pelecehan, berarti menganggap sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, Utsman, sahabat Ali, Allah. Itu ajam. Nah ini yang saya janggal di sini, Kiai. Nah, pendapat Kiai gimana itu kalau yang kayak gitu itu? Ya karena memang tradisi mereka di catatannya, di kitabnya memang merasa mereka itu martabatnya, derajatnya, kehormatannya itu di atas yang lain, Kiai. Termasuk di atas orang Arab. Termasuk di atas orang Arab, bahkan di komunitas habaib ada temuan, nanti lain hari kita bahas, di Bughyatul Mustarsyidin, dia mengatakan bahwa keluarga Ba'lawi lebih mulia dari seluruh keturunan Nabi, baik Hasan maupun Husain. Oh, teksnya juga ada di sebelumnya, afdalu kullin nas wa anna alu Ba'lawi afdalu kullin nas, lebih mulia dari seluruh manusia. Sombong gitu. Itu bukunya Arab. Bukan, iya, kalau kulunas ya anas fihi minal Arab wal Afrik wal Holland wa ghaira dzalik. Bahkan untuk urusan asyraf wasadah, Alu Ba'lawi merasa lebih tinggi ketimbang Sayyid dan Syarif yang lain. Ya Allah. Ya artinya ini adalah kesesatan yang jelas. Tapi kok mereka yang menjadi muhibbin, apakah tidak pernah berpikir membaca ini? Gini, Kiai. Ataukah mungkin sudah di framing husnudon saja, nggak usah buka-buka kitab, artinya mematikan keilmuan kan? Gini, Kiai. Jadi ini kan hari ketiga ya di polemik nasab. Dari ratusan orang yang kita komunikasi, baik lewat WhatsApp, Facebook maupun medsos yang lain, terutama TikTok, itu memang saya ada temuan bahwa untuk menjadi muhibbin, untuk menjadi mukibib, Kiai, mukibib itu wajib bodoh, Kiai. Oh, wajib tolol. Jadi kalau yang nggak tolol nggak mungkin, nggak masuk. Satu, yang kedua, ketika kita bicara perspektif husnudon, Kiai tentu paham. Ada di Quran surat Yunus 36, Kiai. Teksnya begini. Wama yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Ini adalah merupakan tamparan keras dari Allah kepada apa? Para penyembah berhala, Kiai.
Di mana para penyembah berhala hanya dengan don, hanya dengan prasangka bahwa yang ia sembah adalah Tuhan yang sebenarnya. Ya, berarti dalam konteks ini mereka penyembah nasab gitu. Penyembah nasab, penyembah Habib, dan si Habib sendiri saya, dan Habib itu sendiri menurut dugaan saya, para Habib itu adalah para penyembah berhala leluhur nenek moyang mereka. Dugaan saya kuat, Kiai. Kelompok Habib, kelompok Balawi adalah komunitas yang punya pandangan sempit dan punya don sebagaimana donnya para penyembah berhala. Lalu apakah Habaib Balawi penyembah berhala? Bukan. Tapi mereka kalau masih menggunakan perspektif don, saya menduga Habaib Balawi ini memiliki cara berpikir sebagaimana para penyembah berhala, dan mereka patut diduga adalah para penyembah berhala leluhur. Qaidahnya kan jelas ya, bahwa dalam Al-Quran wala taqfu ma laisa laka bi'ilm, itu. Kemudian la at-taqlidu ba'da duhuril hujjati haram. Taklid setelah jelasnya dalil, jelasnya hujah, maka melakukan pekerjaan taklid, nah di mana pelakunya adalah muqallid, pekerjaan taklid itu menjadi haram. Padahal muqallidnya tahu tentang hujah, atau mungkin hujahnya sudah disodorkan, tapi enggak, yang penting taklid aja. Iya, seperti ketum PBNU, taklid dalam perspektif nasab, ini dia berarti ngangkai kaidah tadi. Makanya saya berani mengatakan ketum PBNU dalam urusan nasab bodoh. Tidak alim dia, karena hanya membahasakan dan disebarkan dengan bahasa kita husnudon saja. Nggak usah cari catatan. Goblok. Kualat. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Mudah-mudahan ketum sadar lah, Tom. Yang panjenengan pimpin ini organisasi besar, organisasi milik para ulama, para wali-wali. Tolong sekali lagi, tolong ketum sadar, bersikaplah yang bijaksana dan juga bijaksini. Silakan deh, lanjut ya. Nah, ini yang membuat miris, dan tentunya orang waras tidak akan bisa menerima, Kiai. Di akhir daripada pembahasan tentang Arab dan Ajam, permasalahan kepemimpinan, mereka mengatakan dengan nyata di kitabnya An-Nahrul Mawrud bin Bahril Fadl wal Jud min kalal Imam Ahli Syuhud, menyatakan begini, Kiai. Summa inna jama'atan minal ajami istamau faqala wahidun, itu sudah tadi dibahas. Di bawahnya semacam kayak ada perbandingan, membandingkan upaya membandingkan ya, mana kredibilitas, mana yang lebih mulia antara Arab dengan Ajam, iya. Dengan definisi Ajam yang semacam itu tadi. Atau Ajam itu ketika ada yang diangkat satu pemimpin, maka yang lain ikut pemimpin, yang lain ikut, ya, yang lain harus ikut. Nah, apa cara pemimpin? Apa cara pimpinan? Nah, lalu dia menyatakan mulia mana orang bangsa Arab dalam tanda kutip. Atau Ajam itu ketika ada yang diangkat satu pemimpin, maka yang lain ikut pemimpin, yang lain ikut, ya, yang lain harus ikut. Nah, apa cara pemimpin? Apa cara pimpinan? Nah, lalu dia menyatakan mulia mana orang bangsa Arab dalam tanda kutip Habib adalah Habib dengan yang bukan Habib. Nah, mereka jawab balil Arabu, ya mulia Arab. Faqala balil Arabu. Ya Allah. Fa inna mahamalum al-ikhtilafi wa di'au kullin minhum ayyakuna amiron. Karena bangsa Habib itu
per individu menyatakan dirinya adalah pemimpin. Ya, inna huwa ma fihim min sifatil kamal, karena mereka itu ciri ya. Dianggap mereka ciri daripada sifat kemuliaannya mereka. Ya, jadi ketika ada orang itu mengaku saya ini pemimpin kalian, itu adalah ciri khas orang yang mempunyai kapasitas mulia, sebagai mulia, persepsi Habib, persepsi Arab. Padahal di komunitas kita orang Jawa, orang Nusantara adalah sikap yang tawadhu. Nggak ada kalau di sini. Berarti kalau lihat di referensi ini dalam kitab An-Nahrul Maurud, habaib itu nggak punya tawadhu, nggak punya apa tawadhu, malah senengnya onjo-onjonan kan, jumowo ya. Jadi dia itu tidak mengenal dan tidak memahami man tawadhu'a rafa'ahullah. Ya itu rafa'ahu siapa? Apakah yang dua Tuhan selain Allah apa? Allah alam bisa.